Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian terkasih. Senang banget. I am happy. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pasti happy banget. Kita berkesempatan untuk bersyukur serta gunakan hidup yang ada dari Tuhan Yesus untuk melayani, untuk menyembah Tuhan, dan senantiasa bersyukur kepadanya atas kesempatan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Siapa yang rindu hidupnya menjadi berkat? Saya Tuhan, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, ini kami persembahkan hidup, waktu, segenap jiwa, akal budi kami. Pergunakan kesempatan yang ada untuk melayani-Mu dan hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Mana tangan-tangannya? Saya. Amin. Wah, rame. Wah, banyak tangan-tangannya yang diangkat, memberikan respon. Biar semua kita di sisa umur yang Tuhan kasih, selama kita masih kuat, hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk melayani, untuk senangkan hati Bapa, dan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Setia terus menjadi pelaku firman Tuhan. In Jesus name. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami. Kami angkat tangan kami. Selagi kami masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kami katakan Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tiba, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidupmu dan hidupku biarlah menjadi berkat untuk harum, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Iya, shalom semuanya Bapak Ibu sekalian. Wah, puji syukur ini ramai banget. Sekitar 5.000-an orang yang sudah bergabung dalam live streaming. Dan biasanya terus bertambah. Dan kemarin puji syukur kurang lebih 10.000 orang yang bergabung. Senang banget, tentu bersyukur rahmat Tuhan yang begitu besar dalam pelayanan ini. Sehingga bisa menjangkau setiap hati pemirsa untuk bisa sama-sama kita merasakan aliran kasih surgawi dari Tuhan Yesus. Bahkan sampai California juga menyapa. Shalom Indonesia, shalom kota-kota di Indonesia, dan shalom bangsa-bangsa. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus mengalir di setiap hati kasih Tuhan pemirsa yang Pastor Andy hargai. Ada banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang melayani tentunya. Seperti misalnya mengunjungi rumah sakit, itu juga hal yang sering kita lakukan. Berkunjung ke panti asuhan, panti jompo, itu juga hal yang kita mungkin pernah lakukan atau lebih sering lakukan. Seperti yang Pastor ajarkan untuk kita senantiasa perhatikan orang-orang miskin. Karena kita orang percaya ada Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh lemah lembut, dan diperlengkapi perbuatan baik. Amin. Ya, itu juga sudah kita dengar bersama-sama. Namun ada satu hal yang Pastor mau sampaikan saat ini, sekaligus bersyukur karena kemarin saat di Surabaya berkesempatan untuk mengambil bagian pelayanan ini, yaitu Pastor Andy berkunjung
ke penjara. Pastor Andy masuk ke dalam penjara di kota Surabaya untuk menjadi berkat. Atas dasar apa? Atas dasar kasih. Orang yang punya kasih Tuhan, dia pasti rindu melayani Bapak Ibu. Dan berkesempatan berkunjung ke penjara, rutan, rumah tahanan Madainya kalau tidak salah. Itu bisa kami menyapa, bisa memuji Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya taburan itu baik kita berikan bantuan mereka. Ya, memang kita berikan bantuan karena berkat Tuhan ada. Jadi kami salurkan berupa dana. Tujuannya supaya bisa mereka mungkin beli apakah sikat gigi kah, atau sabun cuci kah, atau mie instan kah, apa yang bisa mereka pergunakan. Kenapa kami kasih dana? Karena biasanya kalau kami di tempat sendiri, kami siapkan dulu seperti misalnya sembako, ada minyak goreng, ada pasta gigi dan sebagainya. Ada tim yang bantu mengaturnya. Tapi sehubungan kemarin itu namanya sifatnya juga mendadak, kami mendapat kesempatan untuk bisa menyapa saudara yang ada di Rutan Madaeng Surabaya. Maka apa yang ada pada kami tidak menghalangi sukacita. Kami bisa salurkan, bukan cuma sekedar berkat rohani, berkat jasmani. Dan saya senang bisa menjadi berkat, karena itu bagian daripada sebuah pelayanan yang mungkin hari-hari ini belum dilirik lebih banyak orang, atau belum menjadi perhatian lebih banyak orang. Lebih banyak orang mungkin berpikir melayani di mimbar, berkhotbah, atau juga sekarang ada juga namanya penginjil jalanan, pendoa jalanan, atau banyaklah sharing, konseling, ngajar, dan banyak pelayanan. Tapi ada satu pelayanan dan rasanya ini perlu kita kasih perhatian lebih, karena secara khusus Tuhan Yesus juga pernah ajarkan tentang namanya pelayanan di penjara. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang sangat happy ketika kita melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan, saya pribadi yang sangat happy karena kita adalah pelaku firman Tuhan. Tentu kita bukan pribadi yang sempurna, tapi ketika berangkat dari hati yang mau taat, berangkat dari hati yang mau dengar-dengaran, berangkat dari hati yang mau melakukan, itu akan membawa sebuah kegirangan. Yes, now time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat firman Tuhan, satu bagian dari Injil Matius 25, ya. Kita melihat ayat 35 sampai 40. Jadi kita akan fokus membaca 5 ayat ini sebagai makanan rohani kita saat ini. Injil Matius 25 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Amin. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian firman Tuhan yang terbaik, makanan rohani buat kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Amin. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Amin. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Amin. Tuhan Yesus ingatkan ini bahwa teruslah kerjakan perbuatan baikmu. Tentu bukan bermaksud dengan perbuatan baik kita memperoleh selamat. Saya percaya betul bahwa keselamatan adalah anugerah, seperti apa yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Tapi jangan lupa bahwa setiap orang benar itu juga diperlengkapi perbuatan baik. Seperti apa yang sudah Pastor Sri ajarkan, jangan lupa untuk apa? B3.
Ingat B3, bagi berkat. Apa yang ada padamu, kalau kita tidak ada rasa syukur, tidak pernah puas. Tapi kalau kita selalu punya rasa syukur, mungkin apa yang ada pada kita itu tidak cukup, tapi akan berguna bagi orang lain. Ya, ada juga namanya pesan singkat BBT, bagi tugas. Begitu luar biasa kalau setiap orang percaya berfungsi pada fungsinya, yaitu dia bagi-bagi tugas. Maka kekristenan di Indonesia semakin diwarnai dengan keindahan Injil, kasih Kristus, kebenaran firman Tuhan, seperti bunga-bunga semerbak di taman yang indah. Amin. Jadi Tuhan Yesus berkata, tetap lakukan itu. Kalau engkau melihat orang lapar, kasih makan. Ketika engkau melihat orang haus, kasih minum. Jangan cuma sekedar kita hanya ceramahin. Jangan hanya sekedar kita omongin. Bukan cuma sekedar kita kuatkan dia. Ayo, kamu bisa, tapi lakukan. Jangan cuma orang lapar, kita bilang, kamu harus baca ayat ini. Kamu harus buka ayat ini. Kamu harus bertobat. Ya, itu bagian firman Tuhan. Tapi jangan lupa, kalau ada orang lapar, kasih makan dong. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita melihat ada orang yang butuh tumpangan, ya sekarang kan modern. Mungkin kita tidak selalu harus mengantarnya atau tidak punya kendaraan. Tapi barangkali sekarang zaman now ada namanya aplikasi. Ya, ada aplikasi. Mungkin dia bisa bantu. Seperti Pastor lakukan, ketemu orang, oh ya Bu, mau kemana? Oh saya mau ke sana. Naik apa, ada kendaraan? Belum ada. Oh ya, tolong misalnya Pak Denny atau siapa yang bersama Pastor, tolong, atau biasa di Geraha IHS, tolong Melki panggilkan online. Wah, orang itu udah senang Bapak Ibu. Mungkin dia belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tapi dengan kita melakukan perbuatan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, maka dia pulang, dia akan berkata, saya merasakan kasih dari hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan itu bawa kasih siapa sih? Hamba Tuhan membawa kasih Yesus. Orang akan berkata, saya merasakan kasih dari saudaraku yang itu. Padahal dia Kristen loh, dia Katolik loh. Iya, anak Tuhan itu bawa kasih siapa? Kasih Bapaknya, kasih Bapa surgawi. Biar lewat hidup kita mengalir kasih Bapa surgawi kepada setiap orang-orang yang Tuhan kesempatan kasih untuk kita menjumpai mereka. Kita sekarang maju Bapak Ibu ayat 26 dari Injil Matius 36. Ya, Marta ini sudah mulai harus lebih fokus lagi. Karena cerita dikit, hari ini terus terang Bapak Ibu, form doa ini banyak banget. Padahal 100 grup WhatsApp, grup doa sudah admin alihkan ke aplikasi Telegram. Tapi ya bersyukur sama Tuhan, tidak membuat semakin berkurang atau satu aplikasi tambah banyak Bapak Ibu. Ya, pesan cerita ini maksudnya supaya ya sama-sama kita setelah dipulihkan Tuhan Yesus, ayo sama-sama layani yuk. Jangan terus atau jangan berharap senantiasa mau dilayani. Misalnya sudah Tuhan tolong sembuh anaknya, dia bawa suaminya. Sembuh suaminya, dia bawa lagi minta form doa. Mertuanya sembuh, mertuanya dia bawa form doa lagi, minta ini, bibinya dan sebagainya. Ayo sama-sama yuk kita melayani. Tujuan kita dipulihkan Tuhan, Tuhan jawab doa kita, Tuhan jamah kita, Tuhan sembuhkan kita, supaya kita memberi pengabdian untuk melayani Tuhan. Tidak bermaksud menolak, tapi kalau semuanya saudara-saudara kasih kepada hamba Tuhan, misalnya contoh ke Pastor Andy, kan alangkah baiknya kalau kita bagi-bagi tugas Bapak Ibu. Lihatlah pelayanan bukan sebagai sebuah beban,
Namun lihatlah pelayanan adalah sebuah kesempatan. Kalau kita tahu sebuah kesempatan, pasti kita ambil. Pasti kita nggak sia-siakan. Kalau kita melihat sebuah beban, pasti kita hindari. Ya, lihatlah pelayanan bukan sebagai sebuah beban, tapi sebuah kesempatan. Contoh beberapa hari yang lalu, Pastor, seperti biasa ketika selesai live streaming ini, ketika mulai aktivitas berangkat dari hati yang mau memberkati. Oke. Berangkat dari hati mau memberkati, ketika suatu hari ini 2-3 hari lalu berjalan gitu di trotoar, ya, jalan kaki maksudnya. Lalu setelah ketemu beberapa orang, kita juga mendoakan, kita layani, kita sapa. Lalu ada seorang ibu tua menghampiri, berselisih, Pastor ke sana, dia arah ke sana gitu. Pas di depan, ibu tua berkata, minta uang, lapar, mau makan. Karena berangkat dari hati yang keluar dari rumah, keluar dari tempat di mana kita istirahat, sudah berangkat dari niat memberkati, kita senang. Artinya berkat yang kita mau salurkan itu betul-betul tersampaikan kepada langsung yang membutuhkan, tanpa lewat birokrasi. Hatiku senang banget ketika ada seorang ibu meminta uang untuk beli makan, senang. Tapi seandainya kita tidak berangkat dari niat memberkati, maka mungkin kita bisa jengkel, marah, pagi-pagi sudah begini dan begitu dan sebagainya. Jadi penting sekali kita ingat bahwa hidup kita ini hidup yang diperlengkapi perbuatan baik untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya, sekarang kita lanjut ayat 36. Tuhan Yesus berkata kembali, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ada bagusnya, yang pernah Pastor tahu, juga ada pelayanan banyak di gereja-gereja, yaitu berbagi kasih melalui pengumpulan baju-baju bekas. Bekas maksudnya layak pakai, ya. Jadi kalau ada kesempatan di mana engkau misalnya ada badan misi, ada pelayanan gerejawi atau persekutuan doa Bapak Ibu sekalian yang punya program berbagi kasih, yuk kumpulin pakaian bekas layak pakai, ambil bagian itu. Itu pelayanan yang baik, saudara. Ya, karena siapa tahu apa yang kita beri ini dalam berkat Tuhan akan dipakai orang-orang yang memang membutuhkan pakaian. Luar biasa loh. Berarti kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Ada yang berdoa dan kita digerakkan, kita lakukan firman, kita memberkati. Wah, keren banget, saudara. Ya. Lanjut, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ya, seperti tadi saya katakan di awal, ada namanya pelayanan besuk, pelayanan kunjungan, bahkan juga sampai ke rumah sakit. Ya, puji syukur kita juga tidak menjadi orang yang egois, tapi kita menjadi orang yang mau berbagi. Berbagi tidak selalu tadi baju, tidak selalu uang, tapi berbagi waktu. Juga kita bisa berbagi doa, yaitu saling mendoakan atau mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa. Lanjut, Tuhan Yesus berkata, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, ada kata penjara di sana. Ayat 37 dulu. Lanjut, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami beri engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana, kapan maksudnya? Ayat 39. Bila mana atau kapan kami lihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami kunjungi engkau?
ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku, saudara kita, saudaramu, sesamamu, bahkan yang paling hina, maksudnya yang paling susah, yang paling tidak dilihat orang, yang mungkin paling merasa direndahkan, atau mereka yang sudah seperti tidak punya hak lagi. Orang yang di dalam penjara dalam waktu sementara masa kurungan hukuman mereka, haknya diambil, yaitu kebebasannya. Haknya diambil, yaitu kebebasannya. Tuhan bilang apa? Aku memuji kalian yang ketika di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Lalu mereka berkata, Tuhan, bila mana, kapan kami kunjungi? Mereka tidak merasa pernah mengunjungi atau besuk dalam penjara. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau melakukan kepada orang yang mungkin tidak diperhitungkan, lakukanlah kebaikanmu juga kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikanmu. Itulah namanya berbuat tanpa pamrih. Ya, sering juga pastor sebut istilah ikhtiar. Ikhtiar itu ya membantu tanpa berharap kembali. Tulus-tulus aja. Jadi orang itu tidak harus selalu modus, tidak harus selalu lakukan sesuatu dengan muatan niat tertentu. Jadi orang tulus-tulus saja. Apa yang diposting video oleh admin di channel maupun di Facebook itu sebetulnya untuk memberikan sebuah ajakan bahwa yuk sama-sama kita jadi orang ya, jadi berkat. Hidup ini menjadi kesukaan kita melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau engkau memperhatikan orang-orang yang dalam kesusahan, kamu sudah melakukannya untuk aku. Jadi saudara-saudara, di akhir daripada sharing ini, saya bersyukur banget ya, boleh berkesempatan untuk berkunjung ke penjara. Karena pelayanan ini pelayanan yang baik. Ini pelayanan kesempatan kita untuk membagikan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang lemah. Dan gereja-gereja di mana Bapak Ibu ada, kalau hamba Tuhan melihat ini, ayo berikan perhatian untuk pelayanan ini. Di sana ada begitu banyak jiwa-jiwa yang butuh siraman rohani, butuh dikuatkan, butuh untuk mendapatkan pelayanan, baik firman Tuhan, supaya mereka bisa terdidik ketika keluar, mereka menjadi manusia-manusia rohani yang baik. Dan kita juga ketika melayani orang lain, saudara-saudara, kita juga hati kita melimpah syukur. Ya, kiranya renungan ini boleh menjadi bagian memperlengkapi kehidupan orang percaya dimanapun berada. Ingatlah bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik, karena bila tiba waktunya dan tidak menjadi lelah, kita pasti akan menuainya beramai-ramai. In Jesus' name. In Jesus' name. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Angkatlah tangan saudara sekalian yang terkasih. Firman Tuhan yang kita dengar ini datangnya
dari hati Tuhan sendiri. Amin. Biarlah setiap kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima firman Tuhan, Pastor Andy doakan tubuhmu diberkati, kesehatanmu diberkati, jiwamu diberkati, hidupmu diberkati, hidup menjadi berkat, hidup untuk melayani, hidup untuk berbuat baik, hidup untuk tekun dan setia percaya kepada Tuhan Yesus dan berbuah-buah kebenaran, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang lemah, saat ini ada kekuatan surgawi menjamah tubuhmu. Yang sakit, Pastor Andy doakan aliran kesembuhan mengalir di setiap tubuh Bapak Ibu sekalian. Anakmu yang sedang sakit, mama papa yang terbaring lemah, saat engkau angkat tangan, tumpangkan tangan di tubuh mereka. Aliran kesembuhan mengalir di tubuh istrimu yang terkasih, suamimu yang tersayang, orang tuamu yang sedang dalam kondisi lemah. Aliran kesembuhan. Touch. In Jesus' name, heal, free, and clear. Biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mereka yang menerima jamahan Tuhan kesembuhan saat ini, hiduplah bagi Tuhan. Janganlah sia-siakan waktumu untuk hal yang sia-sia. Tapi ketika Tuhan menjamahmu hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan dan gunakanlah sisa umur yang Tuhan kasih. Umur yang diperpanjang ini termasuk Pastor Andy. Layanilah Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama. Karena kesempatan yang Tuhan kasih, kesempatan kedua hidup, kita harus hidup bagi Tuhan. Kita harus hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Saya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita. Hidup ini adalah kesempatan. Siapa yang sudah diberkati Tuhan lewat doa-doa, katakan bersama-sama, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami masih kuat. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tangannya diangkat, katakan bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Glory to God, thank you Lord Jesus. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Ya, sudah untuk hari ini saja dulu. Selamat masuk hari yang baru Bapak Ibu sekalian. Dan pesan, ingat, hidup ini hanya sementara. Biarlah hidup ini menjadi berkat. Nanti kalau Tuhan panggil, orang akan berkata, wah, orang Kristen ini, orang benar ini, selama hidupnya sudah jadi berkat. Tapi nggak berhenti di sana. Nanti kita terima upah dari surga. Amin. Berhenti lakukan kejahatan, karena setiap hal yang kita lakukan, kita tidak tinggalkan. Nanti kita menyesal. Maka sebelum menyesal, tinggalkan semua kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, dan mari yuk sama-sama kita hidup bagi Tuhan selama masih ada kesempatan. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan dengar-dengaran Tuhan, rendah hati, dan juga lakukanlah perbuatan baik sampai akhir hayat kita di dunia ini. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Shalom semuanya, bless you. Dadah.